Adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat pemeliharaanmu dalam hidup kami sampai saat ini. Dan saat ini kami akan memulaikan sekolah minggu kami. Roh Kudus tolong kami, berikan kami konsentrasi agar kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, siap untuk memuji Tuhan? Siap. Oke, saat ini kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian, Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi bersama-sama, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Halo adik-adik, selamat sore, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan, yaitu dengan tema Yesus pokok anggur yang benar. Sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk kesempatan ini, kami mengucap syukur untuk kebaikan-kebaikan-Mu. Kami berdoa, kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berikan kami hati untuk mendengarkan, telinga juga untuk mendengarkan, dan kami juga dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Engkau berkati adik-adik yang ada di rumah ataupun dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau berkati mereka. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Adik-adik boleh membuka Alkitabnya dan membaca bersama-sama dengan kakak, yaitu Injil Yohanes pasal 15
ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Kakak akan bacakan, adik-adik boleh mengikutinya bersama-sama. Dengan judul perikop, Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Bapak, barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian firman Tuhan, adik-adik. Nah, sekali lagi tema kita hari ini adalah Yesus pokok anggur yang benar. Ayo, tema kita hari ini adalah apa? Yesus pokok anggur yang benar. Nah, kebun anggur, ada sebuah kebun anggur. Nah, di sana ditanami banyak sekali pohon anggur, atau di sana banyak sekali tanaman anggur. Nah, lalu yang kedua, kebun anggur itu adalah milik Bapak. Nah, Bapak suka sekali menanam kebun anggur, atau Bapak suka sekali menanam anggur di kebun. Nah, bukan saja suka sekali menanam, tetapi anggur itu tumbuh dan mulai besar. Jadi tanaman anggur itu tumbuh menjadi pohon yang begitu besar. Bukan hanya saja begitu besar, tetapi berbuah. Nah, ketika musim panen telah tiba, ranting kanan pohon itu menghasilkan buah anggur. Sekali lagi adik-adik, ranting kanan pohon anggur itu menghasilkan buah, yaitu buah anggur. Nah, tetapi ranting sebelah kiri tidak menghasilkan buah anggur. Sekali lagi, ranting kanan menghasilkan buah anggur, sedangkan ranting sebelah kiri tidak menghasilkan buah anggur. Nah, lalu apa yang terjadi? Karena ranting sebelah kiri dipotong, tidak berbuah, dan dipotong oleh pemiliknya atau bapaknya, lalu dibuang. Bukan saja dibuang, tetapi ranting kiri itu menjadi kering, lalu dibakar. Adik-adik, sekali lagi, ranting sebelah kiri tidak menghasilkan buah, dipotong, dibuang, kering, lalu dibakar. Nah, selanjutnya Bapak mengambil hasil buah anggur dari ranting kanan dan rasanya manis sekali. Yuk, ranting sebelah kanan itu berbuah dan rasanya manis sekali. Rasanya apa adik-adik? Manis sekali. Nah, kemudian Bapak membersihkan ranting kanan itu agar nanti bisa berbuah lebih banyak lagi. Nah, bukan hanya dibersihkan saja, tapi ketika musim panennya tiba, Bapak mendapatkan banyak sekali buah anggur dari ranting kanan yang telah dibersihkan itu. Dengan demikian, Bapak sangat bersuka cita dan bergembira karena ranting kanan yang berbuah itu. Bukan itu saja, lalu kita sampai pada pertanyaannya, siapakah pemilik atau siapakah pengusaha dari pokok pohon anggur itu? Ya, pemiliknya adalah Bapa di sorga. Pemiliknya ada siapa? Bapa di sorga. Lalu pokok pohon itu adalah Yesus Kristus. Sekali lagi, pokok pohon itu ialah Yesus Kristus. Nah, ranting atau carang itu adalah kita, yaitu adik-adik, kakak dan juga anak-anak Tuhan seperti kita yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, ranting atau carang itu adalah kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan, yaitu adik-adik dan juga kakak.
Lalu buah itu adalah sifat kita, buah itu adalah perbuatan kita, buah itu adalah perilaku kita. Seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-23. Murid Tuhan adalah ranting yang berbuah, itulah cara memuliakan Bapa di surga. Nah, selanjutnya apa saja buah-buah dari dari ranting itu, atau apa saja buah-buah roh? Yang pertama adalah kasih. Yang pertama adalah kasih. Yang kedua adalah sukacita. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Yang keempat adalah kesabaran. Yang kelima adalah kemurahan. Yang keenam adalah kebaikan. Yang ketujuh adalah kesetiaan. Kedelapan kelemah lembutan. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Nah, itulah buah-buah roh yang kita harus hasilkan. Kita harus tetap mengasihi keluarga kita, mengasihi kakak kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi adik kita, atau siapapun yang kita ketemui. Kita harus mengasihi mereka, teman sekolah kita, dan siapapun kita harus mengasihi mereka. Artinya kita tidak menjahati mereka. Lalu yang kedua adalah kita harus bersukacita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersukacita. Kemudian kita harus damai sejahtera. Hati kita harus terus damai. Terus kita harus sabar. Terus kita harus murah hati. Kita harus melakukan kebaikan. Kita harus juga setia kepada Tuhan Yesus. Kita harus lemah lembut. Dan juga kita menguasai diri. Yaitu tidak boleh marah-marah kepada orang lain. Tidak boleh menjahati orang lain. Nah, Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Atau Yesus adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Kamu adalah adik-adik dan saya. Jadi kita adalah ranting-rantingnya. Oleh karena itu kita sudah selesai belajar hari ini. Tapi ada ayat hafalannya. Apa ayat hafalannya? Yaitu ayat hafalannya itu terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 5. Kita akan sebutkan bersama-sama ya, ikutin kakak. Ayat hafalan kita hari ini adalah Yohanes pasal 15 ayat 5 dengan judul demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Sekali lagi, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Demikian pelajaran kita pada minggu ini. Terima kasih adik-adik. Ayo kita terus mengasihi teman kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi kakak kita, adik kita. Kita juga harus bersukacita. Kita juga harus hidup damai sejahtera. Kita harus tetap sabar, harus murah hati, harus melakukan kebaikan, harus setia, harus lemah lembut, dan harus menguasai diri. Itu tidak boleh melakukan kejahatan. Kita harus taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua kita. Terima kasih adik-adik. Kita adalah kita lah ranting dari pokok anggur itu. Ayo mari kita menghasilkan buah yang baik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa. Kakak mimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai belajar dengan satu tema, yaitu Yesus pokok anggur yang benar. Oleh karena itu kami adalah ranting-rantingnya. Kami adalah ranting-ranting yang harus menghasilkan buah, yaitu mengasihi keluarga kami, mengasihi kakak-kakak kami, mengasihi adik kami, oma kami, opa kami, melakukan kebaikan, sukacita, dan kami harus terus lemah lembut Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami sudah selesai belajar. Kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan tetap menyertai kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, dan kami berdoa supaya kami akan terus dan selalu belajar Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati adik-adik yang sudah belajar bersama-sama hari ini. Engkau berkati studi mereka, Engkau berkati keluarga mereka, Engkau berkati masa pertumbuhan mereka. Hanya dalam satu nama, itu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa.